Di Tribun Ambon hari ini edisi 10 Juni 2025, di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Kebakaran melanda kawasan pantai pos Kota Bula SPT. Insiden kebakaran terjadi di kawasan pantai pos Kota Bula, Kabupaten Seram bagian timur SPT Provinsi Maluku. Kebakaran tersebut terjadi Selasa 10 Juni 2025 siang. Pantauan tribunambon.com sekitar pukul 1 siang, kobaran api masih membesar dan membakar sejumlah rumah. Pemadam kebakaran, aparat kepolisian dan TNI dibantu warga setempat masih terus berjibaku memadamkan kobaran api. Hanya 1 unit mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan. Informasi yang dihimpun tribunambon.com, kebakaran sudah terjadi sekitar pukul 12 siang. Terkait dengan jumlah rumah dan penyebab kebakaran belum diketahui hingga kini. Hingga berita ini diterbitkan, si Jago Merah belum berhasil dijinakan. Tribuners, kapal motor alami mati mesin di perairan Kepulauan Aru, 20 penumpang berhasil dievakuasi. Sebuah kapal motor yang mengangkut 20 penumpang berhasil diselamatkan oleh tim SAR gabungan setelah mengalami kerusakan mesin di sekitar perairan Kepulauan Aru pada Senin 9 Juni 2025. Seluruh penumpang ditemukan dalam keadaan selamat dan telah dievakuasi menuju Kota Dobo. Kepala Basarnas Ambon Muhammad Arafah menjelaskan upaya penyelamatan ini berawal dari laporan keluarga korban Yani Madubun kepada unit siaga SAR Dobo sekitar pukul 1 siang. Yani Madubun melaporkan bahwa kapal motor tersebut mengalami kerusakan mesin dan terombang-ambing di sekitar perairan Pulau Ujir, Kabupaten Kepulauan Aru, dan meminta bantuan SAR. Merespon laporan tersebut, tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, BPBD Kepulauan Aru, dan masyarakat segera dikerahkan. Pada pukul 2 siang, menggunakan speedboat BPBD Dobo, tim bergerak menuju lokasi kejadian Kemudian Tribuners, jarak lokasi kejadian diperkirakan sekitar 20 nautical mile dengan heading 32,34 derajat. Arah timur laut dari unit siaga SAR Dobo. Setelah perjalanan selama 3 jam sekitar pukul 3:30 sore, tim SAR gabungan berhasil menemukan kapal nahas tersebut. Kapal ditemukan terombang-ambing dengan jarak sekitar 2,4 nautical mile dari lokasi awal laporan. Seluruh 20 penumpang ditemukan dalam keadaan selamat dan langsung dievakuasi oleh tim SAR gabungan menuju Kota Dobo. Kapal motor tersebut diketahui bertolak dari Desa Marlasi pada tanggal 9 Juni sekitar pukul 5 dini hari dengan tujuan Kota Dobo, namun dalam perjalanan setibanya di sekitar perairan Pulau Ujir, kapal mengalami kerusakan mesin dan tidak dapat melanjutkan perjalanan. Dengan ditemukannya seluruh korban, operasi SAR dinyatakan selesai dan ditutup. Seluruh unsur potensi SAR yang terlibat telah dikembalikan ke satuannya masing-masing dengan ucapan terima kasih atas partisipasi dan kerjasama yang telah diberikan. Tanggal 9 Juni 2025 pukul 13.50 WIT, kantor pencarian dan pertolongan Ambon mendapatkan informasi dari Ibu Yani Madubun. Adapun lokasi kejadian di perairan Pulau Ujir dengan jarak kurang lebih 20 nautical mile arah timur laut dari unit siaga SAR Dobo. Pada pukul 15.26 WIT, tim SAR gabungan berhasil menemukan 20 orang korban dalam keadaan selamat dengan jarak 2,4 nautical mile arah barat dari lokasi awal. Selanjutnya dievakuasi menuju ke Pelabuhan Dobo dan pada pukul 17.00 WIT, tim SAR gabungan beserta korban tiba di dermaga Dobo dalam keadaan selamat dan korban diserahkan kepada pihak keluarga.
Tribunor 174 penyandang disabilitas di Ambon ikut pelatihan khusus kesiapan masuk dunia kerja. Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Tenaga Kerja membuka pelatihan bagi penyandang disabilitas di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas atau BPVP Paso, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Selasa 10 Juni 2025. Pelatihan khusus yang diikuti 174 peserta berlangsung di 10 sampai dengan 14 Juni ini sebagai bentuk kesiapan untuk mereka bisa memasuki dunia kerja. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja Kota Ambon, Matias, saat diwawancarai. Dijelaskan perekrutan peserta dilakukan melalui koordinasi antara Dinas Tenaga Kerja, Camat dan Lurah di wilayah Kota Ambon, serta didukung oleh Rumah Generasi Ambon. Data peserta pun disusun secara sistematis untuk memastikan akurasi dan kesesuaian dengan kebutuhan pelatihan. Pelatihan kemudian digelar terbagi dalam 2 jenis, yakni pelatihan komputer dan pelatihan keterampilan praktis lainnya. Untuk pelatihan komputer sebanyak 24 peserta dibagi ke dalam beberapa kelas dengan jumlah 10 orang per kelas, sementara pelatihan keterampilan praktis berjumlah 150 peserta yang terbagi dalam 3 kelas masing-masing berjumlah 50 orang. Untuk mendukung kelancaran pelatihan ini, setiap kelompok disabilitas akan didampingi oleh pendamping khusus. Hal ini dimaksudkan agar para peserta dapat mengikuti pelatihan tanpa kendala serta mendapatkan bantuan teknis dan emosional sesuai kebutuhan. Matias berharap dari kegiatan ini para penyandang disabilitas di Kota Ambon mampu bersaing di dunia kerja secara mandiri dan setara, serta memiliki peluang lebih luas dalam berkarir. Masih dari Kota Ambon, Tribuners, masuk musim hujan, warga Air Kuning Ambon bersihkan selokan antisipasi banjir. Warga di kawasan Air Kuning Kebun Cengkeh, Kota Ambon bahu-membahu membersihkan selokan di area tersebut. Pembersihan selokan ini untuk mengantisipasi adanya penyumbatan yang bisa memicu terjadinya banjir. Mengingat saat ini sudah mulai memasuki musim hujan, hal itu dibenarkan Sekretaris RT 001 RW 021 Lukman Humoris yang turut terlibat dalam aksi bersih-bersih itu. Lanjutnya, akibat banjir kemarin, banyak rumah warga yang terendam dan terjadi kemacetan. Humoris berharap kepada pemerintah daerah Provinsi Maluku untuk memberikan bantuan berupa mobil truk sampah di kawasan itu. Pantauan tribunambon.com, pembersihan dilakukan dari pukul 9 pagi sampai dengan 1 siang. Pembersihan ini meliputi penebangan pohon pada area samping jalan dan pembersihan selokan sepanjang Jalan Raya Air Kuning. Pembersihan ini didukung dengan biaya seadanya bersumber dari swadaya masyarakat sekitar. Warga setempat juga menyewa mobil truk untuk mengangkut material pembersihan dan mobil tangki air untuk membersihkan selokan. Tribuners, bantuan pangan murah tahap 1 Rumrah harap koordinasi pusat dan daerah tetap berjalan. Wakil Wali Kota Tual Amir Rumrah berharap kolaborasi pusat dan daerah tetap terjalin dalam hal menjaga stabilitas harga pangan. Harapan tersebut dikemukakan Rumrah saat menerima bantuan pangan murah dari Badan Pangan Nasional atau Bappenas Senin 9 Juni 2025. Bantuan yang diterima dari Bappenas yakni 25 ton beras, 25 ton gula pasir, dan 17 ton minyak goreng yang akan disalurkan kepada masyarakat dalam rangka menjaga stabilitas harga pangan dan membantu meringankan beban ekonomi. Menurutnya, penyaluran bantuan ini merupakan bagian dari program Gerakan Pangan Murah atau GPM yang dilaksanakan secara nasional. Rumrah juga menyampaikan agar pihak pelaku usaha dapat membuka ruang bagi pedagang kecil untuk membeli sehingga beras murah dapat dengan mudah dibeli warga dan dapat mengajak pelaku usaha di Tayando dan KUR untuk menjual komoditi tersebut namun tetap dalam pantauan.
Pada kesempatan tersebut, Rumrah nampak melakukan bincang-bincang dengan pelaku usaha dan beberapa masukan disampaikan terutama terkait pembiayaan saat bongkar barang yang dianggap tidak resmi. Misalnya biaya masuk pintu pelabuhan dikenai Rp50.000 per truk, padahal sudah membayar kartu masuk pelabuhan ke pihak UPP-Tual sebesar Rp1.350.000. Maksud kami, Rp1.350.000 kurang lebih yang diperuntukkan untuk truk tersebut. Berita terakhir, Tribuners, nikmati sejuknya pantai negeri Ruta ditemani rujak ketapang indah Mama Santi. Semilir angin sepoi-sepoi, deruhnya suara ombak, diselimuti awan putih dan langit biru yang tak bertepi membuat salah satu area pesisir pantai di negeri Ruta tidak bisa dilewati begitu saja. Berjarak kurang lebih 50 meter dari Gapura Selamat Datang Negeri Ruta, Kecamatan Amahai, Maluku Tengah, ada salah satu lapak rujak yang sayang sekali jika dilewati. Nama lapaknya Rujak Ketapang Indah Mama Santi. Letaknya persis di tepi jalan berdekatan dengan pesisir pantai yang diberi sekat bangunan talut penahan ombak. Cuaca bersahabat seakan memberi tanda untuk singgah dolo, sebagaimana teriakan akrab mama-mama yang tengah bersantai di sekitar pantai tersebut. Pedestrian warga lokal juga nampak singgah menikmati rujak Mama Santi Selasa 10 Juni 2025. Kepada tribunambon.com, Mama Nur Santi Sangaji, 46 tahun, mengatakan ia telah berjualan sejak sekitar tahun 2012, menjajakan rujak dengan berbagai varian buah menggiurkan lidah. Ada buah pepaya, nanas, jambu air, timun, mangga, dan talas. Buah-buahan segar itu dicampur dengan kacang goreng, gula pasir, gula merah, serta cabai rawit sesuai selera. Gerakannya gesit. Kacang goreng digiling dengan tekstur kasar ditambah dengan bahan lain, diorak-arik dengan potongan buah, sepiring rujak siap dinikmati. Ia bersyukur di usianya yang sudah tidak muda ini dirinya masih bisa beraktivitas normal berjualan rujak setiap hari. Sejak pukul 9 pagi hingga 5 sore. Wanita parubaya itu menyebut saat ini ia tinggal dengan anak-anaknya, pasalnya almarhum suaminya telah meninggal dunia 4 tahun lalu. Kedua anak Santi telah lulus sekolah, yang paling tua sedang merantau kerja ke Wedah Halmahera. Demi menyambung hidup, Santi mengaku jualannya memberi sokongan ekonomi yang cukup baik. Di hari-hari biasa dirinya dapat meraup omset Rp200.000 per hari, sementara hari libur dan mudik lebaran ataupun Natal ia bisa meraup untung lebih dari Rp500.000. Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 10 Juni 2025. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.